Stadion Brawijaya Kediri. Dan kick off babak kedua. Ya, kedua pelatih memang punya pengalaman yang hampir sama. Dua-duanya pernah merumput di Galatama. Jajang bersama Mercubuana dan Agus Yono bersama Arema Malang. Keri Yudiono. Esteban Vizcara. Jadi Kusnandar. Pelita Jaya kali ini kembali kepada Esteban Vizcara. Supardi. Umpan menuju tiang jauh, lebih dekat kepada Fauzi Toldo. Situasi yang bersama di babak pertama tadi, di mana anak-anak Pelita langsung mengambil alih inisiatif penyerangan. Hanjiho. Kusno Yuli Kurniawan. Yongki Aribowo menjadi sasaran perlakuan keras dari anak-anak Pelita. Dan terlihat beberapa kali dia meringis kesakitan. Ya, Mega Nasirov masih harus bersabar dimainkan oleh pelatih Agus Yono. Wawan Widiantoro. Ada sebuah pelanggaran dari Deddy Kusnandar terhadap Wawan Widiantoro. Ya, sore ini Wawan menggantikan posisi dari Mahyadi Panggabean. Mahyadi ditugaskan bermain di sisi tengah. Ya, musim lalu ketika pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri, Pelita Jaya mampu menahan seri 1-1 Persik Kediri. Ketika itu bahkan mereka unggul terlebih dahulu lewat gol Jalal Main sebelum akhirnya disamakan oleh Sakti Sinaga. Akankah menjadi terulang kembali apa yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2008 lalu itu? Supardi kali ini lebar ke dalam bagi Pelita Jaya. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Oh, satu umpan yang tidak akurat dari Jajang. Pada Barkowi yang sebenarnya sudah berdiri sangat bebas. Egy Melgiansyah. Di 5 pertandingan terakhir Persik Kediri berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara Pelita Jaya berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 2 kali kekalahan. Jimin Raharjo. Jang Suwo tadi yang dituju. Egy Melgiansyah kali ini diberikan bola kepada Supardi. Kembali dengan tempo permainan cepat yang coba diperagakan oleh anak-anak Pelita Jaya. Esteban Vizcara kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Baik sekali. Sebuah sundulan Jajang Mulyana masih mengenai John K. Onorionde. Yongki Aribowo kali ini memegang bola. Beradu cepat dia dengan Egy Melgiansyah. Oh, ya sangat disayangkan. Sebuah kesempatan tendangan bebas yang dimiliki oleh Persik. Terlalu terburu-buru Yongki di saat rekan-rekannya sebenarnya belum siap untuk mendapatkan umpan yang dia lepaskan. Keri Yudiono.
sempat membela Persisam Putra Samarinda. Juga pernah membela Persita Tangerang. Saya pikir memang terlalu terburu-buru karena masih sangat jauh dari ruang tembak yang ideal. Dan rekan-rekannya juga sebenarnya banyak yang bisa menerima umpan daripada Kerry, tapi Kerry melakukan shooting ke arah gawang yang akhirnya berakhir dengan out gawang untuk Toldol. Kusnul Yuli. Gimana Kadek terus menjadi penjaga gawang utama dengan cederanya Dian Agus Prasetyo. John K. Onorionde mencoba umpan panjang mencari pergerakan yang dilakukan oleh Zhang Suo. Egy Melgiansyah kali ini berikan bola kepada Kerry Yudiono, menguasai jalanan pertandingan di menit-menit awal babak kedua ini. Iya, Pelita kita lihat mampu menguasai lini tengah. Kita lihat mereka begitu leluasa memainkan bola di lini tengah, bahkan di area yang menjadi milik dari Persik Kediri. Gunawan Dwi Cahyo. Kembali Kerry Yudiono. Supardi kali ini. Esteban Vizcara sudah melewati garis, pada ke dalam bagi Persik Kediri. John K. Onorionde 2 musim sempat bermain bagi Persiwa Wamena. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat beberapa kali Egy melakukan kesalahan sendiri, kontrol yang tidak sempurna dan juga ada keburu ya terlalu tergesa-gesa juga diperlihatkan. Mungkin dia harus lebih sedikit tenang. Ya, kali ini adalah Yongki Ariwibowo memberikan bola yang dari jarak jauh kita lihat tadi kepada Yongki Ariwibowo. Berusaha keluar dari tekanan para pemain dari Persik Kediri. Kembali kita lihat. Hanya menghasilkan sepak pojok Persik Kediri. Hanjiho kali ini bersiap-siap. Ada Gunawan Dwi Cahyo yang juga maju. Menyambut sepak pojok dari Hanjiho. Ditinju saja bola tadi oleh Fauzi Toldo dan Wawan Widiantoro. Berusaha tadi melakukan sebuah first time kick. Kembali gagalkan Deddy Kusnandar. Ya, tendangan yang tidak sempurna yang dilepaskan oleh Wawan. Jadi tidak sama sekali tidak memenuhi sasaran. Lawan ke dalam. Kembali dilakukan kali ini oleh anak-anak Pelita Jaya FC Karawang. Ridwan Barkawi gagal dia mengontrol bola. Lawan ke dalam bagi Persik Kediri. Egy Melgiansyah
Supardi. Masih Supardi kita lihat. Ardan Aras. Langsung saja kita lihat membuang bola. Nah dia Ardan Aras yang saat ini sudah menjelma menjadi seorang libero bagi Pelita Jaya. Walaupun karena memang menurut Jajang punya kualitas Ardan sebagai pemain belakang, karena memang punya postur yang tinggi dan visi yang bagus dalam bermain. kesempatan kali ini bagi Persik Kediri. Ya, kembali kita lihat ingin cepat-cepat memanfaatkan tendangan bebas. Namun di sisi lain para pemain Persik Kediri belum siap. Ya, kedua tim kita lihat sangat bernafsu dalam mengejar gol. Ridwan Barkawi berduel kali ini dengan John Kaonoriande, tapi di barisan pertahanannya. Sepak pojok kembali Persik Kediri. Yang kali ini mulai keluar dari tekanan anak-anak Pelita Jaya. Kembali Han Jiho, Jiang Suo, juga dibayangi oleh Ahmad Yufrianto. Kembali sudah lakukan dan sebuah nyaris. sundulan dari Mahyadi Pangabean. Sebuah posisi yang cukup ideal sebenarnya melakukan heading. Sayang heading daripada Mahyadi masih melebar dari sisi kanan jaga gawang. Ya, Meka Nasirov dimasukkan dengan Wawan Widiantoro. Ya, masuknya Meka Nasirov yang juga memiliki kemampuan menyerang. Ini memperlihatkan bagaimana Agus Yuwono, pelatih Persik Kediri, memang terus berupaya untuk memforsir kemenangan dengan skor atau keunggulan 2-1 ini bagi Persik belumlah aman, karena kita lihat bagaimana Pelita ini juga melakukan tekanan-tekanan dan memiliki kesempatan pula untuk menyamakan kedudukan. Ya, masuknya Meka Nasirov sekaligus melengkapi 5 pemain asing dari Persik Kediri pada sore hari ini. Kita juga lihat tadi bahwa Wawan sudah mengalami kesulitan untuk menghalau laju daripada Supardi. Kusnul Yuli masuk dari kepada Zhang Suo. Supardi. Ya, Marwan Saidi dimasukkan. Kita lihat bagaimana Jajang Mulyana. Memang dibutuhkan seorang penyerang dengan kecepatan tinggi seperti Marwan Saidi ini untuk bisa menembus pertahanan Persik Kediri yang memang terbukti agak sedikit kesulitan menahan gempuran melalui trupas yang dilakukan oleh gelandang-gelandang dari Pelita Jaya FC. Iya, Marwan Saidi adalah tipikal atau tipe pemain yang memiliki kecepatan cukup bagus dan dia selalu mampu untuk berduel, khususnya memanfaatkan bola-bola daerah, umpan-umpan daerah dengan kecepatannya yang baik. Dia mampu untuk menembus barisan pertahanan. Mahyadi Pangabean kali ini. Kerjasama Han Jiho tadi dengan Mahyadi Pangabean. Masih ada Ardan Aras. Meka Nasirov. Kembali Meka Nasirov. Berikan bola kepada Kusnul Yuli yang cukup kosong kali ini. Kusnul Yuli depan dalam kotak penalti. Ada Supardi dan juga tadi ada Ahmad Jufrianto. Deddy Kusnandar.
Mahyadi Pangabean. Kembali Mahyadi Pangabean. Oh, sayang Terlalu sekali. bernafsu Iya. kita lihat Kusnul Yuli. coming from behind yang diperlihatkan oleh Gusnul Yuli, namun karena penguasaan bola yang tidak baik dan juga terlalu terburu-buru sehingga dia gagal memanfaatkan peluang untuk mencoba menambah keunggulan bagi Persik Kediri. Ya, sebenarnya sebuah akselerasi yang cukup bagus, sebuah pergerakan yang cukup tepat. Hanya saja memang kurang tenang dalam mengatur bola sehingga lebih dulu mengenai tangan daripada Gusnul Yuli. Nabyung Yul kali ini melakukan tendangan bebas bagi Persik Kediri. Di mana Persik Kediri di putaran kedua ini memakai 4 pemain asing asal Asia dan hanya 1 pemain asing dari luar Asia yaitu John K. Onoriode. Kerjasama cukup baik kali ini adalah Kusnul Yuli, umpan ke dalam kotak penalti. Iya. Ya betul sebenarnya mengenai tangan Ahmad Jufrianto, hanya saja memang dia tidak aktif. Ya, Sakti Sinaga menggantikan Yongki Aribo. Nah, dia pemain yang juga sempat disukan mengalami cedera dan ternyata ditampilkan di babak kedua ini. Dan Yongki kita lihat jalan tertatih-tatih. Dan inilah dia gol pertama di pertandingan ini dari Yongki Aribo dan juga gol ke-7 di musim ini bagi Persik Kediri. Ya, sebuah kesempatan bagi Saktiawan untuk membuktikan dirinya sebagai seorang striker yang patut diperhitungkan, bahkan masih layak untuk masuk tim nasional karena masih cukup banyak untuk membuktikan kemampuan seorang Saktiawan. Ya, Sakti Sinaga 9 gol ia cetak di musim ini. Musim keduanya tentunya bersama dengan Persik Kediri. Timing yang sangat baik dari Imade Kadek Wardana. Ridwan Barkawi. Esteban Vizcara. Kembali Esteban Vizcara. Iya, bekerja sendirian kita lihat sekarang. Dayangi oleh 3 pemain belakang Persik Kediri. Supardi kali ini. Tidak sempurna. Yutaja Konjan. Kerry Yudiono. Supardi kali ini. Bila dia 2 pemain yang sama-sama memperkuat Indonesia di Piala Asia 2007, Supardi dan juga Mahyadi Pangabean. Iya. Ya, Sama-sama anak Medan. Anak Medan pernah membela PSMS yang sempat bahu-membahu untuk mereka menangan. Sekarang mereka saling menghentikan laju satu sama lain. Halo bola tadi oleh Mahyadi Pangabean. Dan inilah dia Sakti Sinaga tampaknya mendapatkan bola pertamanya di partai ini. Kita lihat Sakti Sinaga ternyata melakukan sebuah pressing. Iya. Cukup merepotkan. Ya, Imade sebuah Kadek keputusan yang Wardana. cukup tepat sebenarnya dari Saktiawan melihat posisi Kadek keluar dari sarangnya. Fauzi Toldo. Supardi kali ini. Kembali bola menuju kepada pergerakan yang dilakukan oleh Marwan Sayede. Masih Marwan Sayede. Dibaik-baik oleh Nabyung Yul. Kembali masih Marwan Sayede. Umpan ke dalam kotak penalti dan digagalkan oleh Kusnul Yuli. Esteban Vizcara
dan Kerry Yudiono. Ada Meka Nasirov, Egy Melgiansyah. Direbut bola Hanjiho kali ini kembali kepada Sakti Sinaga. Hanya ada Ardan Aras. Kita lihat gagal Sakti Sinaga melewati Ardan Aras. Ya, tadi ada gangguan sama Saktiawan ketika melewati Ardan Aras. Kita lihat ya bagaimana placing bola dari Sakti Sinaga ke tiang dekat. Ya, terinjak memang Ardan Aras atau juga Sakti oleh Ardan Aras. Kembali wajah dari Carlos Eduardo Bizarro. Ya, kali ini hanya bisa menjadi penonton di saat rekan-rekannya sedang berjuang untuk bisa mengangkat performa dari Pelita yang pada saat ini memang terpuruk di posisi kedua dari bawah. Ya, Carlos Eduardo sebelum putaran kedua sempat mengikuti seleksi di Persebaya, hanya saja memang tidak lolos dalam tes kesehatan dan akhirnya kembali membela Pelita Jaya Kerawang. Dari Kusnandar. Kita lihat masih terlalu berburu-buru para pemain dari Pelita Jaya dalam melakukan serangan ke kubu Persik Kediri. Dan lagi-lagi pertahanan Persik mengalami tekanan yang cukup tinggi pada sore hari ini hingga menit ke-67. Dan saya pikir perlu suatu perubahan skema dari permainan dan tidak mengikuti permainan daripada Pelita yang bermain cepat. Marwan Saede kali ini, masih Marwan Saede, peluang kali ini Marwan Saede. Direbut oleh Gunawan Dwi Cahyo. Ya, terlambat sepersekian detik saya kira saya deh di saat dia sudah mampu menguasai bola di tengah marking yang begitu ketat. Namun sangat disayangkan kesempatan yang baru saja dia peroleh gagal dimanfaatkan dengan baik. Satu kesempatan dari Pelita untuk menyamakan kedudukan kembali terbuang. Cukup kosong tadi kita lihat sundulan yang coba dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Ya, kapasitas Marwan Said sebagai pemain nasional selama 4 tahun di Jordania belum menunjukkan performanya yang bagus di Pelita Jaya. Wow, sebuah tendangan dari Supardi. Berada di atas gawang dari Fauzi Toldo. Ya, karena memang bola jatuhnya kurang tepat, dalam artian masih bola jalan, sehingga sulit untuk melakukan shooting ke arah gawang. Kembali Marwan Saede yang dituju. Masih ada John K. Onorionde. Masih John K. Onorionde. Ya, memberi kode tanda tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaki dari Oke John masih tetap berdiri tegak sebagai benteng pertahanan Persik Kediri.
menjadi poros serangan. Kita lihat kapten kesebelasan Supardi, Ridwan Barkawi. Kembali Supardi, Marwan Saide. Mudah bagi Fauzi Toldo untuk mengamankan gawangnya dari gempuran anak-anak Pelita Jaya FC Karawang. Ya, karena saya pikir serangan yang dibangun anak-anak Pelita kurang kreasi sehingga mudah dibaca pemain-pemain belakang daripada Persik Kediri. Kari Yudiono, Egy Melgiansyah, anak-anak Pelita Jaya berusaha melakukan permainan dari kaki ke kaki dengan bola-bola pendek untuk bisa mencari celah pertahanan Persik Kediri. Supardi kali ini, Marwan Saide. Cukup merepotkan memang penampilan Marwan Saide, walaupun belum mendapatkan peluang, tapi paling tidak dia sudah bisa menarik para pemain bertahan dari Persik Kediri untuk mengawasinya. Ya, akselerasi Marwan Saide dibantu dengan rekan-rekan yang lain sehingga kapasitas dia bisa sangat terlihat pada sore hari ini. Cukup unik. Kita lihat Ahmad Jufrianto. Kusnul Yuli, asisten pelatih Arjuna Rinaldi. Ya, pelatih yang cukup sukses dalam membentuk seorang kiper. Bahkan Toldo juga pernah dilatih atau bekas didikan dari Arjuna Rinaldi di Pelita Jaya. Kari Yudiono, Supardi, Esteban Vizcara, kembali Supardi, Egy Melgiansyah mencoba melakukan tendangan jarak jauh. Ya, perlu saya pikir kreasi baru dari anak Pelita karena anak Persik menunggu di belakang, bahkan sampai 7 pemain berada di daerah kotak 16 sehingga menyulitkan anak-anak Pelita untuk memasuki daerah terlarang tersebut. Kembali lagi kita lihat bagaimana Ardan Aras tanpa kompromi mengawal daerah pertahanannya. Ya, kita lihat Sakti menjadi buruan dari Ardan Aras. Kemana Sakti bergerak selalu dikejar oleh Ardan Aras. Kita lihat Pak Hedi Pengabean mencari pergerakan Zhang Suo. Oh, Kurang jelas tujuan daripada Mahyadi memberikan umpan tersebut. John Kaonorionde, Egy Melgiansyah kali ini. Sebuah serangan balik dari Marwan Saide, dikawal dia oleh Nabiung Yul. Masih Marwan Saide, Esteban Vizcara. Direbut tadi oleh Han Jiho. ya ada 2 pemain belakang Persik Kediri yang mengawal pergerakan dari saya deh. Sementara support dari rekan-rekannya, maksud saya rekan-rekan dari saya deh ini tidak terlihat sehingga pada saat dia mencoba untuk
menguasai bola, sudah ada 2 pemain Persik yang menghadangnya, sehingga sulit bagi Sayede untuk bisa keluar dari hadangan pemain-pemain Persik. Ya, Sebuah peluang kembali dari Ridwan Barkawi. Ya, tampaknya sudah berada pada posisi offside. Kita lihat hakim garis atau penjaga garis atau asisten wasit sudah mengangkat bendera tanda Barkawi berada dalam posisi offside. Ya, tanpa kesal kita lihat seorang Barkawi ketika asisten wasit Sukuri mengangkat bendera. Meka Nasirov. Kita lihat masih Meka Nasirov. Umpan yang sangat baik. Iya, sebuah crossing dengan akurasi yang begitu baik dilepaskan oleh Mekan Nasirov. Namun antisipasi yang baik juga diperlihatkan oleh Imade Kadewardana, sehingga selamatlah gawang yang dia kawal. Ya, saya pikir terlalu ke dalam umpannya sehingga lebih dekat dijangkau oleh Kadek, bukan kepada rekannya anak Persik Kediri. Ya, Yusmadi menggantikan Dedi ke standar. Ya, tentunya maksudnya Yusmadi untuk menambah tenaga di lini tengah yang sampai saat ini menjadi milik anak-anak Pelita. Kembali Esteban Vizcara. Kita aja Konjan. Umpan kembali lagi. Masih Marwan Saede yang dituju. Sebuah serangan balik kali ini dari Kusnul Yuli. Langsung berikan bola panjang maksudnya kepada Sakti Sinaga. Saya pikir terburu-buru ya, karena ada baiknya Gusnul Yuli memperlambat tempo permainan sehingga bisa kembali mengatur organisasi permainan. Tendangan mendatar masih sangat mudah dari Iya, Supardi. sangat lemah tendangan kaki kiri dari Supardi. Ya, sebuah tujuan yang kurang jelas mengkesit, apakah dia mau langsung syuting ke gawang atau mau memberikan umpan kepada rekannya karena bolanya serba tanggung. Kembali Sakti Sinaga. Sepak Iya. pojok kali ini bagi Persik Kediri. Tampaknya satu upaya dari Saktiawan untuk langsung meneruskan bola ke gawang. Terlalu bernafsu saya pikir Bung Gesit karena Ya. ruang tembak masih sangat jauh. Padahal tadi sekilas kita melihat Zhang Suo sudah berlari. Ya betul, dari sudah belakang, membuka namun ruang. tampaknya tidak terlihat oleh Sakti. Bahyadi Pangabean. Melewati Mister Gawang daripada Kadek Wardana. Ya, terlihat jelas memang stamina dari para pemain sedikit menurun di akhir babak kedua ini. Para pemain dari Persik Kediri juga tampak lebih terfokus untuk menjaga keunggulannya dan hanya sekali mengandalkan serangan balik. Sementara ini Pelita Jaya terus menggempur, tetapi mereka masih sangat terburu-buru.
Ya, sebenarnya momen ini menjadi kesempatan baik bagi anak pelita karena terlihat stamina mereka masih sangat bugar, hanya dibutuhkan sebuah kesabaran, sebuah kreasi untuk melakukan terobosan atau membongkar pertahanan daripada Macan Putih Persik Kediri. Han Ji-ho kali ini. Sebuah tendangan bebas, ada Meka Nasirov dalam kotak penalti. Ya. Gunawan Dwi Cahyo. Ya, terlalu deras. Sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Zhang Suo. Kondisi lapangan rasanya Bogosit kurang begitu bagus sehingga jatuhnya bola agak tajam. Kembali lebar ke dalam bagi Persik Kediri, Mahyadi Panggabean. Zhang Suo. Meka Nasirov dan sebuah tendangan keras. Meka Nasirov. Masih cukup berkonsentrasi Imade Kadewardana sehingga dia masih mampu untuk memblok tendangan terarah yang dilepaskan oleh Meka Nasirov. Ya, lagi-lagi Pauji Toldo membuktikan kelasnya sebagai Kadek, maksud saya Wardana membuktikan kelasnya sebagai kiper utama menggantikan Dian Agus Prasetyo. Mahyadi Panggabean kali ini. Oh. Ya, Barkowi. Begini, makanya tergeletak. Hadang gerakan dari Legimin. Ya, saat ini Persik Kediri berada di peringkat 14 dengan poin 31. Apabila terus bisa mempertahankan keunggulannya dan memenangkan pertandingan ini, mereka berhasil meraih 3 poin dan akan mendapatkan poin 34 dan akan menggeser Bontang FC di peringkat 13. Mereka akan mendapatkan poin yang sama dengan Persijap Jepara dan juga PSM Makassar yang berada di peringkat 11 dan juga peringkat ke-12 klasemen Jarum Indonesia Super League. Sementara Pelita Jaya masih akan tertahan di peringkat 17 dan mereka akan melakoni partai berikutnya menghadapi Persebaya Surabaya yang juga hanya berada 2 peringkat di atas, yaitu peringkat 15 yang hanya menyisakan beberapa partai lagi tentunya dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, Bung Indra, kalau kita memang melihat klasemen sementara dan jadwal yang tersisa, ambisi Persik untuk tetap bertahan di Liga Super sangat terbuka lebar karena target meraih poin 40 saya pikir sangat realistis. Meka Nasirov.
Dan tentunya bagi Persitara Jakarta Utara atau juga terutama Pelita Jaya, Persis Samputra Samarinda, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, dan juga Botang FC dan PSM Makassar, serta Persijap Jepara, tiap partai yang akan mereka lakoni di sisa Jarum Indonesia Super League musim ini adalah partai final. Kehilangan poin adalah suatu hal yang sangat berbahaya tentunya, dan akan bisa menjerumuskan mereka ke zona degradasi atau juga zona playoff. Ya betul Bung Rendra, jika skor ini berakhir sehingga selesai, maka posisi Pelita akan semakin sulit untuk tetap bisa bertahan di Liga Super. Lima menit terakhir bagi tim yang kehilangan konsentrasi akan menerima akibatnya tentunya. Esteban Vizcara. Oh, baik sekali. Satu tendangan memutar dengan salto dari Barkowi. Masih belum menemui sasaran. Kita lihat sebuah penguasaan bola yang baik dengan kontrol dada, kemudian langsung melakukan bicycle kick. Sebuah tarikan dari Ardan Aras terhadap Sakti Sinaga. Mahyadi Panggabean, masih ada 3 menit bagi kedua tim yang bisa menambah atau juga bisa menyamakan kedudukan. Kembali sebuah percobaan spekulasi dari Kusnul Yuli. Ya, ada rasa lelah barangkali yang muncul dari Kusnul Yuli sehingga membuang bola. Dengan demikian dia bisa ada kesempatan untuk mencari tenaga kembali. Keri Yudiono. John Konorionde, kali ini adalah Yutaja Konjan. Gunawan Dwi Cahyo masih tergeletak. Ya, dengan tempo tinggi. Ya, Siswanto dimasukkan menggantikan Zhang Suo. Ya, terkonsentrasi untuk bertahan dalam 2 menit terakhir waktu normal. Ya, betul Bung Sid, karena Siswanto adalah seorang pemain tipikal gelandang. Ya. Tepatnya adalah gelandang bertahan. Satu menit terakhir di waktu normal. Kesempatan bagi Pelita Jaya. Apabila Pelita Jaya kembali gagal meraih kemenangan di partai ini dan mereka kembali terdegradasi ke divisi utama, untuk kedua kalinya mereka harus terdegradasi. Ya, sebuah peristiwa yang sangat ironi ya. Pemain bagus, dana cukup, persiapan bagus, pelatih bagus, tetapi tidak prestasi. Yutaja Konjan.
Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi Pelita kecuali terus menggempur hingga menit terakhir dalam upaya mereka menyamakan kedudukan. Setidaknya jika hasil draw maka Pelita bisa membawa pulang 1 poin dari laga tandang mereka menghadapi Persik Kediri. 3 menit teman waktu. Sakti Sinaga kali ini, Persik Kediri. Inilah dia aksi dari Sakti Sinaga. Baik oleh Yusmadi dan juga Kerry Yudiono. Tidak ada kawan yang membantu. Saktiawan praktis bekerja sendiri. Ya, sebenarnya ada kesengajaan bagi Sakti untuk mengulur waktu dan mendapat bantuan dari wasit pelanggaran untuk Persik, tetapi tidak demikian pada kenyataannya. Kita lihat bagaimana Herman Batak dan juga para pemain dari Persik Kediri. Nabyong Yul langsung saja membuang bola. Tidak mau mengambil resiko. Esteban Vizcara. Lebar ke dalam bagi Pelita Jaya FC Karawang. Yang merupakan juara terakhir di era Galatama. Pelita Jaya. Esteban Vizcara kita lihat masih terduduk. Ardan Aras kali ini. Yutaja Konjan. Kerry Yudiono. Jusmadi. Esteban Vizcara. Supardi. Pelita Jaya. Ardan Aras juga membantu penyerangan. Sebuah placing dari Supardi. Detik-detik terakhir tentunya bagi Pelita Jaya. Ya, lagi-lagi anak Pelita, terutama Supardi, kurang tenang dalam memanfaatkan kesempatan yang sudah ada. Nabyong Yul. Lebar ke dalam kali ini. Pelita Jaya. Dan akan menjadi serangan terakhir tentunya bagi Pelita Jaya. Suswanto bukan sebuah pelanggaran. Ya, Marwan Sayede telah ditunggu oleh Fauzi Toldo. Ya, saya kira ini satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Marwan Sayede. Bola-bola seperti ini sebenarnya yang dia butuhkan. Namun sayang memang kesempatan itu datang justru pada saat pertandingan sudah memasuki injury time. Jajan Nurjaman dan Wasiti Andre meniupkan peluitnya. Persik Kediri berhasil meraih poin 3, unggul 2-1 atas Pelita Jaya FC Karawang. Sebuah hasil yang sangat baik bagi Persik Kediri dan sebuah hasil yang sangat mengecewakan bagi Pelita Jaya FC Karawang.